Selamat siang teman-teman Ibu Guru, kami akan mempresentasikan tentang konflik etnis Tionghoa dan Jawa pada tahun 1998. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya sendiri adalah Berata, saya Graciela, saya Resto, saya Brian. Yang pertama itu ada latar belakang. Konflik etnis antara Tionghoa dan Jawa memiliki latar belakang yang kompleks. Sejarah mencatat bahwa konflik ini dimulai sejak politik divide dan rule oleh Belanda yang berlatar belakang dari kekhawatiran Belanda akan bersatunya kedua etnis melawan penjajahan Belanda. Konflik rasial antara etnis Tionghoa dan pribumi Jawa terjadi di Surakarta sejak tahun 1972 sampai 1968 dan meningkat pada masa Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa latar belakang yang memungkinkan memainkan peran dalam konflik tersebut. Yang pertama yaitu peran ekonomi, yang kedua diskriminasi dan kebijakan kolonial, ketiga politik identitas, keempat krisis ekonomi dan ketidaksetaraan sosial, yang kelima kerusuhan Mei 1998, enam ketidaksetaraan distribusi kekayaan, dan yang ketujuh stereotip dan prasangka. Lalu ada dampak dari konflik. Yang pertama itu dampak yang terjadi saat peristiwa ini berlangsung ada seperti perusakan, penjarahan, dan sentimen terhadap etnis Tionghoa secara bersamaan. Dalam peristiwa ini banyak isu kebencian terhadap etnis Tionghoa. Lalu yang kedua, dampak yang terjadi pasca kerusuhan ini sangat tidak jelas, seperti banyaknya bangkai kendaraan roda 4 yang memenuhi jalan hampir sepanjang jalan di daerah pertukangan. Mobil yang telah terbakar, ruko-ruko milik etnis Tionghoa juga telah rusak. Bahkan ada beberapa yang terbakar habis. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan ini dapat kembali bangkit dan pengusaha Tionghoa yang terpuruk sudah mampu kembali berdagang dan mampu kembali bangkit menjadi pedagang sukses sampai dengan saat ini. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian dari konflik. Nah, untuk dari penyelesaian ini banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama yaitu pihak kepolisian dan militer. Pihak kepolisian dan militer bertugas dalam mengawasi dan menenangkan konflik-konflik yang terjadi. Karena pada masa itu banyak sekali kericuhan yang membuat ketidakamanan warga-warga yang ada di sekitar. Pihak kepolisian dan militer juga membantu bagian dari pengawasan mediasi. Yang kedua yaitu pihak pemerintah. Pihak pemerintah gunanya yaitu melakukan mediasi antara dua kubu tersebut, yaitu antara ras Tionghoa dan juga ras Jawa. Yang dimana di saat itu sedang panas-panasnya. Yang ketiga yaitu dari pihak organisasi lokal setempat. Nah, tak hanya pihak pemerintah, organisasi lokal setempat juga membantu melakukan mediasi antara kedua kubu itu. Untuk solusinya yaitu yang pertama menjunjung toleransi antar sesama, yang kedua saling menghargai keberagaman, yang ketiga membentuk forum kerukunan, keempat tidak memandang berbeda suku, agama, ras, dan yang terakhir saling berdiskusi dan bekerja sama. Nah, untuk orang yang terlibat yaitu adalah pelakunya para masyarakat Jawa dan masyarakat Tionghoa. Secara historis, sebagian besar konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa di kampung pecinan salah satunya timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau perspektif dalam memandang sumber-sumber kehidupan, terutama sumber ekonomi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.